Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Randi Setiawan di channel ini Setiawan. Dan pada video kali ini kita balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. Dan bagi kalian yang baru nemuin channel ini, kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi yang pastinya akan menarik buat kalian gitu guys ya. Maka dari itu, kalian subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini gitu guys ya. Karena memang setiap minggu akan ada video-video baru yang pastinya cukup menarik buat kalian. Tidak hanya segmen Senin, tapi akan ada juga segmen-segmen lainnya yang pastinya cukup menarik gitu ya. Cukup memberikan kita hiburan lah di setiap minggunya gitu guys ya. Maka dari itu kalian jangan lupa subscribe channel ini gitu guys ya. Dan pada video kali ini aku akan ngebahas sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang memang benar-benar cukup relate juga bagi kita semua gitu ya. Karena memang aku yakin semua orang yang pernah mengalaminya gitu ya, yaitu menguap gitu guys. Siapa sih di antara kalian yang nggak pernah menguap gitu ya? Bahkan mungkin beberapa kita itu pernah tertular saat kita melihat orang lain menguap gitu guys ya. Nah, kenapa bisa ketular ya? Orang lain menguap, kok kita bisa menguap juga, ketular menguap juga gitu guys ya. Apa yang menyebabkan kita itu bisa ketular menguap pada saat kita melihat orang lain menguap gitu guys ya? Nah, pada video kali ini aku akan ngejelasin beberapa penyebab kenapa kita bisa ketular saat kita melihat orang menguap gitu guys ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita saksiin dulu intro berikut ini. Iya guys, semua orang pasti pernah menguap ya, karena memang menguap ini itu merupakan suatu perilaku yang bisa menular, apalagi pada saat kita melihat orang lain menguap, ya otomatis, terkadang secara otomatis itu kita bisa ketular menguap juga gitu guys ya. Dan sebenarnya juga ada banyak penyebab kenapa kita itu bisa menguap gitu guys. Dan salah satu teori yang menyatakan kenapa kita itu bisa ketular menguap itu dikarenakan kita itu memiliki rasa empati gitu guys. Dan rasa empati inilah yang membuat kita itu tertular perilaku menguap orang lain gitu terhadap kita gitu guys ya. Jadi pada saat kita melihat orang lain itu menguap ya, secara psikis ya, secara mental, secara kejiwaan gitu ya, kita juga akan ikut menguap juga ya, dikarenakan kita memiliki sifat ataupun perilaku empati terhadap orang lain gitu guys. Maka secara alam bawah sadar kita juga terdorong untuk menguap juga gitu. Dan dari teori itu juga bisa menjelaskan kenapa orang-orang yang memiliki spektrum seperti misalnya autis gitu ya, itu jarang tertular menguap juga, karena memang mungkin rasa empati mereka itu tidak sebesar orang-orang secara normal gitu. Makanya biasanya orang-orang yang autis itu tidak mudah tertular menguap juga, walaupun mereka itu melihat orang lain itu menguap gitu. Dan selain orang-orang yang autis, biasanya juga psikopat juga jarang ya memiliki rasa empati yang tinggi. Maka dari itu secara teori juga orang-orang yang memiliki sifat yang psikopat ya, apalagi bila dia memiliki perilaku psikopat yang cukup tinggi gitu ya, otomatis dia itu memiliki rasa empati yang sangat-sangat rendah. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini itu sulit untuk tertular menguap walaupun dia itu melihat orang lain itu menguap gitu. Jadi kalian bisa pantau sendiri nih, bila kalian menguap terus orang-orang yang ada di sekitar kalian itu tidak ikut menguap juga, jadi kalian bisa harus curiga apa mungkin dia itu psikopat gitu guys ya. Dan sebenarnya juga rasa empati yang kuat itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga beberapa hewan juga terkadang memiliki rasa empati yang cukup besar gitu ya. Seperti misalnya salah satunya itu anjing gitu guys. Karena memang anjing itu dianggap salah satu hewan yang memiliki rasa empati yang cukup besar ya dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Maka dari itu juga terkadang hewan pun seperti misalnya anjing itu dapat tertular menguap juga pada saat dia melihat kita menguap gitu guys. Jadi memang rasa empati merupakan salah satu penyebab kenapa kita itu bisa tertular menguap pada saat kita melihat orang lain itu menguap. Dan itu memang salah satu teori yang pernah dipaparkan dalam salah satu jurnal ya, kenapa kita bisa tertular untuk menguap. Dan sebenarnya juga alasan yang dasar kenapa kita itu bisa menguap itu dikarenakan otak kita itu mengalami kekurangan oksigen gitu guys ya, dimana otak kita itu menyuruh kita itu supaya untuk menguap gitu ya, agar mendapatkan oksigen itu lebih banyak lagi gitu guys. Dan alasan juga kenapa orang-orang yang ada di sekitar kita juga ikut menguap, karena memang orang-orang yang ada di sekitar kita itu berada di ruangan yang sama dengan kita gitu. Otomatis ini menandakan bahwa memang ruangan tersebut itu memiliki kadar oksigen yang cukup rendah, sehingga otak kita itu memerintahkan untuk kita itu menguap untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak gitu guys ya. Tapi apabila kalian menguap di ruangan terbuka gitu ya, yang dimana sebenarnya memiliki kadar oksigen yang cukup tinggi di sekitar kita gitu ya, tidak di dalam ruangan tuh maksudnya. Nah, apabila kalian juga menguap di ruangan terbuka, ya mungkin penyebabnya itu ya teori yang pertama ya, dimana itu disebabkan karena rasa empati kita terhadap orang lain gitu guys.
Oke guys, sekian video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun kalian bisa komen juga di bawah apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan. Kalian bisa langsung komen aja di bawah guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya akan ada video-video baru guys, yang pastinya akan menarik buat kalian gitu guys. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye bye.